Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Afifah, NIM T2019-1094. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan melanjutkan materi tentang tata cara sholat gerhana. Yang pertama yaitu niat. Niatnya adalah usolli sunnatan li khusufi syamsi imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu mengucapkan takbir ketika takbiratul ihram. Setelah itu yang ketiga membaca ta'awudz dan surah Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat yang panjang. Mengapa membaca surat yang panjang? Karena dalam sholat gerhana ini disunahkan untuk sholat dalam jangka waktu yang lama. Setelah itu yang keempat yaitu ruku dengan membaca tasbih selama 100 ayat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita ruku dan membaca tasbih, namun selama atau sama lamanya itu sama seperti kita membaca 100 ayat. Jadi rukuknya itu lama sekali. Nah, namanya ini setara dengan kita membaca 100 ayat. Nah, setelah itu yaitu i'tidal. Namun saat i'tidal itu kita tidak membaca doa i'tidal. Biasanya kan sami Allah liman hamidah. Tidak. Untuk rukuk yang pertama ini kita langsung membaca surah Al-Fatihah. Jadi seperti yang rakaat yang pertama. Dari awal tadi. Ini memang masih rakaat yang pertama, hanya saja setelah ruku, setelah kita bangun dari ruku, itu kita i'tidal, namun i'tidalnya tidak membaca surah doa i'tidal, namun lanjut membaca surah Al-Fatihah. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah, maka ruku lagi dengan membaca tasbih semampunya. Kalau yang pertama itu setara dengan 100 ayat, kalau yang rukuk kedua ini semampu kita, bisa lebih lama dari itu atau kurang pun tidak masalah. Jadi dalam satu rakaat itu ada 2 rukuk. Nah, setelah rukuk semampunya, kemudian i'tidal, membaca doa i'tidal. Setelah membaca doa i'tidal, maka sujud dengan membaca tasbih semampunya. Setelah itu duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud kedua dengan membaca tasbih semampunya. Setelah itu duduk istirahat sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Nah, setelah bangkit dari duduk mengerjakan rakaat kedua. Nah, rakaat kedua ini sama seperti yang rakaat yang pertama. Jadi dalam satu rakaat itu terdapat 2 rukuk. Namun bacaannya itu lebih singkat daripada rakaat yang sebelumnya. Namun kalau dari segi gerakan itu sama. Setelah itu duduk tasyahud akhir. Setelah duduk tasyahud akhir kemudian salam. Nah, setelah salam ini dilanjut dengan khutbah agar kita lebih paham apa sih makna dari salat gerhana itu. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah tata cara salat gerhana ini dalam satu rakaat itu ada 2 ruku dan diusahakan sholatnya ini dalam jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu fikih dan dalil. Yang pertama, dalil tentang gerhana terdapat dalam Quran surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihil lailu wan nahar was-samsu wal qamar la tasjudu lis-samsi walil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, dan dari sebagian tanda-tandanya adalah adanya malam dan siang, serta adanya matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari atau bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Maksudnya adalah, saat kita melakukan sholat gerhana, entah itu gerhana matahari atau gerhana bulan, bukan berarti kita menyembah matahari atau bulan, namun kita menyembah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fenomena gerhana matahari atau fenomena gerhana bulan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Itu mengapa kita perlu untuk bersembah kepadanya. Yaitu hadis tentang gerhana yang bunyinya innas samsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankifani limauti ahadin
wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fad'ullahi wa sallu hatta yanjaliya. Yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda Allah. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau kelahirannya. Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah salat dan berdoalah hingga selesai fenomena itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dan selanjutnya yaitu hikmah dari salat gerhana. Yang pertama yaitu pengingat terhadap hati yang lalai dan lupa akan Robnya. Sebagaimana kita yang masih sering lalai dan lupa akan kewajiban kita kepada Rob kita, adanya fenomena matahari atau fenomena bulan sebagai pengingat bahwasanya kita tidak boleh terus-terusan lalai, kemudian lupa. Kita harus semangat dalam mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Yang kedua yaitu mengingat atau pengingat bahwasanya manusia itu harus pada kondisi al-khauf dan ar-roh. Al-khauf di sini adalah rasa takut akan siksa neraka. Dimana kalau kita terus-terusan lalai, kalau kita terus-terusan berbuat maksiat, maka kita akan disiksa nanti di akhirat. Sedangkan saat kita merasa takut terhadap siksaan yang ada di neraka, maka kita tidak akan terus-terusan lalai, kemudian kita tidak akan melakukan maksiat terus-terusan jika rasa takut yang ada dalam diri kita itu besar. Kemudian yang dimaksud ar-roh adalah rasa ingin mendapati nikmatnya surga. Jika rasa keinginan kita untuk mendapatkan surga itu besar, maka kita akan memiliki atau melakukan cara bagaimana kita meraih ridhonya Allah, bagaimana kita meraih cintanya Allah agar Allah ridho memberikan surganya kepada kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan taat beribadah, melakukan segala apa yang telah diperintahkannya, sehingga mungkin kita bisa dikatakan pantas untuk mendapatkan surganya, yaitu dengan tidak melakukan apa yang dilarang dan melaksanakan apapun yang menjadi perintahnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.